Ayo, Alita. Ini lanjut ke langsung. Pak, tentang publikasi yang menuju SDM Hindu Unggul maksudnya. Ini TPRI belakang banget sih. Kita dalam konteks SDM unggul itu kan harus berlanjut dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, selama ini memang pendidikan tinggi yang lebih awal dikembangkan dari tahun 1999, tapi pendidikan dasarnya tidak dibangun dengan baik. Karena itu 2024 kemarin kita sudah launching beberapa satuan pendidikan dasar dan menengahnya dalam rangka kesinambungan pembangunan SDM Hindu ini. Oleh karena itu ketika sirkulasi akademik ini berjalan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, maka baru kita bisa bicara soal SDM unggul seperti apa yang kita harapkan. Konsepnya seperti apa, Pak? Pendidikan unggul yang kami maksudkan adalah beberapa capaian kualifikasi yang telah terjadi di perguruan tinggi kami. Satu, sudah secara institusi sudah melakukan standar dengan predikat unggul, dan beberapa prodi bahkan 20 prodi sudah unggul. Nah, itu sebenarnya sudah menuju pada pembangunan SDM yang berdampak apa, Prof? Dampaknya adalah bahwa kita bisa membangun kompetisi yang lebih fair kepada SDM alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, karena bagaimanapun juga kami sebagai perguruan tinggi tata kelolanya harus juga mampu melakukan daya saing yang cukup kepada lulusan-lulusan di luar perguruan tinggi kami. Dan ini sudah kami lakukan meskipun memang hasilnya belum maksimal. Untuk inovasi riset dan teknologi seperti apa? Kita sudah melakukan satu IBAH penelitian kompetitif di Direktorat Hindu, dan ada 2 kompetitif internasional yang sudah berlangsung, dan tahun 2025 ini bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman ke guru besar. Ini sudah kita lakukan. Kalau kinerjanya gimana, Pak? Kalau kinerja kami sudah terukur dari capaian realisasi anggaran, kemudian capaian sakit kita, kemudian ada IKPA kita. Sebenarnya secara standar akademik dan standar administrasi sebenarnya sudah cukup bagus, rata-rata di atas sangat baik. Ada kekurangannya, Pak? Kekurangan kita memang karena kekurangan SDM, kita memang sistemnya belum bisa berjalan dengan baik. Dengan SDM yang baru ini 2025 baru dapat CPNS sejumlah 27 orang. Tahun ini, Pak? Tahun ini. Nah, sebelumnya belum dapat, ya. Sehingga kami baru punya SN 125. Ini sangat kurang dibanding melayani dari seluruh Indonesia. Kendalanya, Pak? Ya, kendalanya memang formasi dan juga ini kan kompetisi, ya. Jadi tidak hanya di Hindu aja SDM, tapi kami menerima sekarang ada 4 orang yang Muslim, ya. Ada Kristen dan juga ada Katolik. Jadi kita sebenarnya di ASN kita sudah sangat beragam, membangun moderasinya dalam satu direktorat. Bicara pendidikan, Pak, kalau bicara capaian-capaian mungkin bisa dijelaskan lagi jangka menengah, jangka panjang yang mungkin akan menjadi lauk dari Desa Hindu. Dalam jangka panjang secara institusi kami akan 2026 akan coba mengajukan penegrian wilayah dari tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian dari sisi karakter yang kita ingin bangun adalah ada 4, itu ada CD adalah cerdas, yang kedua adalah Sida, rampil, kemudian yang ketiga adalah Sadu yang disebut jujur, dan keempat adalah Suda. Suda itu jujur, ya. Sadu itu bijaksana. Jadi cerdas, rampil, jujur dan bijaksana. Ini arah dari karakter yang kita bangun di pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pak, untuk yang persentase yang belum terakreditasi Widyalaya tadi kan masih ada 38,4 ya, atau 56 sudah. Ya, betul. Itu kira-kira ada targeting nggak, Pak? Kira-kira target kita kemarin kendalanya kan di masa peralihan, karena di Pasraman itu sudah akreditasi,
Tapi di 2 tahun 3 tahun kemudian baru bisa akreditasi. Dan tahun 2026 alhamdulillah pasti bisa kita lakukan karena sudah ada peralihan dari asesmen yang di Pasraman menuju asesmen yang di Widalaya. Ini ada 2 yang berbeda. Mudah-mudahan target 2027 semuanya sudah bisa. Apakah di sekolah yang Hindu tadi apakah juga mengajarkan kurikulum cinta juga gitu Pak? Betul. Kurikulum cinta itu sebenarnya sudah terimplementasi dalam sikap mereka. Jadi ada 4 mata pelajaran yang menyangkut kurikulum cinta di sana, termasuk pembangunan karakternya melalui pengembangan praktik keagamaan di Hindu. Tapi Pak, Bullying juga Pak ya? Kenapa? Untuk bullying juga di sekolah Itu memang selama ini sih belum terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Pelajaran tadi apa Pak? Mata pelajaran agama ini semua. Jadi ada etikanya, kemudian ada takwanya, ada budi pekertinya gitu. Jadi sudah terinclude di sana. tapi Pak, yang Widya-Laya ini akan dinegerikan Pak ya? Itu rencana. Astungkara 2026, jika PMA-nya ini selesai 2025, kita akan coba ajukan, dan itu memang Pak Menteri juga berharap Hindu punya satuan pendidikan dasar menengah yang negeri yang dikelola negara. Pak, besok kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional, Pak. Iya, Pak, 9 November. Nanti ada pesan khusus dari Dijen Bimas Hindu atau kepada anak-anak? Ya, depan mudah-mudahan sekolah? besok Hari Pahlawan, bahwa beliau-beliau yang telah berjuang untuk negara ini, bagi kami negara adalah guru, kan? Jadi kami punya 4 guru. Guru Rupaka adalah orang tua, guru pengajian adalah guru yang mengajarkan di sekolah, guru Wisesa adalah pemerintah, dan guru Swadaya adalah Tuhan. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan, bahwa pemerintah itu, siapapun pemimpin kita adalah guru bagi kita semua. Apalagi beliau-beliau telah berjuang dengan berdarah-darah dengan jiwa dan raganya. Mudah-mudahan seluruh umat Hindu khususnya bisa meneladani sikap-sikap beliau, kesatria beliau, bagaimana kita membangun negara ini lebih harmonis dan toleran terhadap apa yang berbeda, etnis, agama, dan seterusnya. Bagi kami sangat mendukung apapun yang diprogramkan oleh pemerintah yang telah memberikan manfaat bagi umat Hindu dan juga generasi muda ke depan. Oke, terima kasih Pak.